Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara sekalian dengan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, ayat ini adalah potongan kalimat yang menjadi bacaan kita di ibadah minggu dan sapaan firman beberapa hari belakangan ini. Secara khusus minggu ini, saya yakin sekali kita sudah menemukan banyak makna tentang berdoa. Seperti yang disampaikan Ibu dan Bapak Pendeta, bahwa sebagai orang Kristen, doa adalah nafas orang percaya. Ia adalah kehidupan kita dekat dengan kita. Bahkan di dalam doa, apa yang kita ungkapkan? Saya yakin sekali yang kita ungkapkan adalah kehidupan kita, keseharian kita. Makanan, keluarga, pekerjaan, relasi dengan Tuhan dan sesama. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus pun tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita. Makanan yang cukup, mengampuni orang lain, serta memahami kehendak Tuhan. Jika kitab Lukas tidak terdapat kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, Lukas menggunakan kalimat datanglah kerajaanmu. Dari kalimat kerajaanmu atau kerajaan Allah, kita bisa memaknai kalimat ini sebagai suatu tempat di mana Allah meraja. Atau tempat di mana Allah berkehendak, memimpin, berotoritas. Apapun permintaan dan harapan yang kita sampaikan di dalam doa, mestinya disampaikan dengan satu kesadaran bahwa Tuhan yang berkehendak. Karena Tuhan yang kita sebut di dalam doa kita akan memberi yang terbaik untuk kita. Seperti yang Yesus sampaikan, Bapa manakah yang akan memberi ular kepada anaknya yang meminta ikan, memberi kalajengking kepada anak yang meminta telur? Jika yang jahat saja bisa memberi yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Namun berbicara tentang Bapa, saudaraku, sebagai seorang anak, saya kadangkala tidak melihat pemberian Bapak itu sesuatu yang baik. Bapak seringkali menjauhkan saya dari apa yang saya inginkan. Dulu itu terasa menyakitkan sekali, mengecewakan. Dan ada banyak anak yang punya luka sendiri kepada bapaknya, kepada ayahnya. Namun ketika saya membaca salah satu tulisan Pak Pendeta Hadian Tanwikara yang berjudul Spiritualitas Pohon, di mana orang yang menanam pohon akan memberi jarak yang cukup jauh dengan pohon lainnya. Atau seperti ibu saya yang ketika menanam jagung akan memberi jarak dari satu pohon jagung ke pohon jagung lainnya. Kalau tidak berjarak, maka pohon jagung itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Dan kadangkala, mungkin kita merasa sendiri seolah Tuhan jauh dari doa kita. Atau kita merasa Tuhan menjauhkan kita dari apa yang kita mau. Ada jarak. Namun sebagai manusia yang bertumbuh, kita butuh jarak dari apa yang kita inginkan untuk bisa tumbuh secara mandiri. Kadang kita butuh jarak untuk bisa mencari Tuhan dan merasakan yang namanya rindu. Ketika kita merasa Tuhan menjauhkan kita dari apa yang kita mau, percayalah, Ia mendekatkan apa yang kita butuhkan. Jadi, tidak apa kalau keinginan kita masih terasa jauh. Tidak apa jika kita merasa rindu pada Tuhan. Datanglah. Apapun yang kita alami, tetaplah berdoa kepada Bapa yang sangat sayang kepada kita dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan punya rencana untuk saudara sekalian.